Marc Marquez mengatakan, dirinya bukan favorit di MotoGP Qatar 2025. Marquez bahkan menyebut tak punya peluang menang. Sekadar main game? Pebalap Ducati pabrikan itu akan berupaya bangkit di Lusail setelah crash di seri Amerika Serikat. Dengan kegagalan itu, start cemerlang Marquez pun terhenti. Sebelumnya superstar MotoGP asal Spanyol ini sukses memenangi 5 balapan pertama. Tantangan besar akan dihadapi Marc Marquez di MotoGP Qatar. Lusail tidak terlalu ramah bagi Marquez setelah cuma sekali jadi pemenang balapan utama, 2014, itu pun saat masih menunggangi Honda. Pada musim 2024, ketika Marquez sudah memacu Desmosedici di Gresini, dia harus puas menyelesaikan balapan Grand Prix P4. Marquez menunjuk Alex Marquez dan Francesco Bagnaia sebagai kandidat terkuat memenangi MotoGP Qatar 2025. Ini adalah sebuah sirkuit pertama pada musim ini, di mana secara teori, Alex dan Pecco lebih baik. Berdasarkan statistik, Marc Marquez mengatakan dikutip GP1. Kita lihat saja apa yang terjadi, jika aku kompetitif maka hal itu akan jadi sebuah tanda yang bagus, kalau tidak maka akan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saat ditanya peluang memenangi balapan di akhir pekan ini, Marquez menjawab, 0. Ini bukan sirkuit yang memungkinkan untuk melakukannya. Itu kenyataannya kok, aku mengatakan apa yang kupikirkan, sahut juara dunia MotoGP 6 kali itu. Ducati menguasai sirkuit Lusail dalam 6 edisi terakhir, termasuk memenangi 3 balapan terakhir. Meski begitu, sejak Andrea Dovizioso menjadi pemenang beruntun pada 2018 hingga 2019, ada 4 pebalap berbeda yang tampil sebagai pemenang MotoGP Qatar yang mana terakhir direbut Bagnaia, 2024. Sementara itu, kemenangannya masih diremehkan, Pecco Bagnaia siap buktikan diri di sirkuit hitam Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tidak menampik bahwa kemenangannya di balapan terakhir sedikit berbau keberuntungan. Seri balap keempat MotoGP Qatar 2025 akan menjadi pembuktiannya. Seri MotoGP Qatar yang akan dimulai pada Jumat, 11 April 2025, malam ini di sirkuit Lusail, Qatar, akan menjadi ajang pembuktian bagi Francesco Bagnaia. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu tiba di Qatar dengan menahan beban tersendiri. Sebab, Bagnaia masih tertinggal di posisi 3 klasemen dari Alex Marquez, DK8 Gresini Racing, dan Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang menguasai posisi 1 dan 2. Kemenangan yang diraih sang juara dunia 3 kali pada balapan MotoGP Americas 2 pekan yang lalu pun dipandang sebelah mata. Pandangan sebelah mata itu terjadi akibat cara kemenangan Bagnaia diwarnai insiden kecelakaan yang menimpa Marc Marquez. Marquez besar terjatuh dalam perjalanan untuk sapu bersih ketiga musim ini. Perlu dicatat bahwa Circuit of the Americas, kota, yang menjadi arena adalah salah satu sirkuit favorit Marc Marquez dan dia pun sudah memimpin jauh sebelum terjatuh sendiri. Bagnaia sadar betul bahwa kemenangannya juga menuai cibiran. Sementara itu, kemenangannya masih diremehkan, Pecco Bagnaia siap buktikan diri di sirkuit hitam Marc Marquez. Meski demikian, bukan berarti pembalap asal Chivasso, Italia, tersebut mempedulikan anggapan remeh yang diarahkan kepadanya. Fokus Bagnaia setibanya di Qatar adalah ingin terus melanjutkan tren positif dari hasil pekerjaan kru timnya pada seri sebelumnya. Kendati di atas kertas masih diasapi Marc Marquez, Bagnaia mengalami peningkatan hingga setidaknya memutus dominasi kakak beradik asal Cervera pada awal musim ini. Kami tahu bahwa kemenangan di Austin terjadi karena Marc melakukan kesalahan, kata Bagnaia seperti dikutip Bola Sport dari Speedweek. Pada saat kecelakaan, dia melaju beberapa sepersekian detik lebih cepat di setiap putaran. Kami masih dalam proses untuk menutup ketertinggalan. Di Austin, kami telah melakukan sebagian pekerjaan, tetapi itu masih belum cukup. Kami perlu terus bekerja ke arah yang sama di sini juga, tandasnya. Melihat ke belakang Bagnaia, punya catatan sedikit lebih baik pada balapan MotoGP Qatar dengan 1 pole position dan juga kemenangan pada musim lalu. Berbanding terbalik dengan Marquez yang dianggap kurang cocok dengan sirkuit Lusail, Bagnaia justru merasa cocok. Kombinasi karakter sirkuit searah jarum jam dengan rangkaian tikungan yang cukup mengalir lebih mendukung Bagnaia yang kuat di tikungan-tikungan kanan. Sementara Marquez kebalikannya karena dia lebih jago di tikungan kiri. Ini ditambah dengan minimnya tikungan berat yang diikuti akselerasi tinggi untuk menutupinya. Melansir dari Motosan,
Pengamat MotoGP, Antonio Lopez, menyebut Lusail sebagai satu dari dua sirkuit hitam bagi Marquez. Qatar dan Sepang. Secara historis, Marquez tidak tampil baik di kedua sirkuit itu, hasil-hasilnya di sana lebih buruk daripada di sirkuit-sirkuit lainnya, ucap Lopez. Satu-satunya kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar terjadi pada 2014. Setelahnya, dia tak pernah finish lebih baik dari posisi kedua. Kekalahan pahit pun dialami Marquez sebanyak 2 kali pada edisi 2018 dan 2019 karena diasapi Andrea Dovizioso dalam akselerasi dari tikungan terakhir untuk posisi pertama. Bagnaia lebih percaya diri. Memang benar bahwa sirkuit Lusail adalah salah satu lintasan yang sangat cocok untuk saya, kata murid Valentino Rossi itu. Saya pikir saya bisa lebih kompetitif di sini daripada di seri-seri pertama, tetapi saya juga melihat Marc dan Alex sebagai lawan berat di sini lagi. Marc sudah sangat cepat pada tahun 2024, saat masih di Gresini, tetapi saya pikir kami akan bertarung sengit lagi, tandasnya. Bagnaia masih tertahan di peringkat 3 klasemen dengan 75 poin. Dia terpaut 11 poin dari Marc Marquez dan 12 poin dari Alex Marquez. Rangkaian MotoGP Qatar 2025 akan dibuka dengan sesi latihan bebas pertama, FP1, pada pukul 19.45 WIB nanti. Sementara, Marquez bongkar rahasia cara latihan menahan motor yang nyaris jatuh. Selain kecepatannya di atas lintasan, Marc Marquez juga terkenal sebagai pembalap yang sering melakukan penyelamatan fantastis. Ketika motornya tergelincir dan banyak orang mengira akan terjatuh, Marquez malah sering berhasil melakukan penyelamatan dan melanjutkan balap. Dilansir dari Gazzetta, It, Baby Alien bercerita kalau hal ini bermula pada tahun 2010. Saya ingat persis, penyelamatan pertama yang saya lakukan itu tahun 2010, di tikungan 3 sirkuit Catalunya, ungkapnya. Semenjak kejadian itu, Marc memiliki keyakinan bisa memiliki kemampuan untuk menyelamatkan motor yang akan terjatuh. Makanya ia terus mengasah kemampuannya itu tanpa menghilangkan gaya balapnya yang cepat dan agresif. Kemampuannya disebut semakin terasa ketika dirinya naik kelas ke Moto2. Saat itu motor buatan Suter yang ditungganginya memiliki banyak getaran dan kerap membuat motor tergelincir. Di Moto2 saya berhasil menghindari banyak jatuh. Saya selalu bermain dengan siku saya sehingga mengatasi bahaya tersebut, yakinnya. Begitu juga saat naik lagi ke kelas MotoGP, Marc berhasil melakukan beberapa penyelamatan penting, termasuk di seri terakhir musim 2017. Saat itu Marc berhasil melakukan penyelamatan gemilang di tikungan pertama sirkuit Valencia yang membuatnya berhasil merebut gelar juara dunia. Kakak kandung dari Alex Marquez ini juga membagikan bagaimana caranya berlatih melakukan hal itu. Marc menuturkan kalau latihan yang dilakukan bukan menggunakan motor balap aspal. Dirinya justru melakukan banyak eksperimen penyelamatan saat berlatih flat track dan motocross. Di lintasan aspal sebagian besar putaran memerlukan gerakan yang sama dan cara mengendarai motor yang sama, ungkap Marc. Sedangkan di lintasan flat track atau motocross, setiap momen akan berbeda sehingga lebih leluasa untuk melakukan eksperimen, tambahnya. Dia juga mengakui sampai saat ini tidak pernah berlatih teknik itu saat latihan menggunakan motor balap aspalnya. Saat berlatih dengan Ducati Panigale, saya tidak pernah bereksperimen. Karena kesalahan kecil dapat menyebabkan kerusakan besar, tutupnya.